Untuk menyingkat waktu, kami mohon perkenan Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN untuk dapat menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Deputi. Terima kasih Pak Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang berkenan hadir pada kegiatan media briefing pada siang hari ini. Yang saya hormati banggakan rekan-rekan dari Badan Kepegawaian Negara. Mohon izin Pak Karo, nanti bahannya tentang share atau gimana, atau saya, atau Mas Audit, atau siapa? Audit, Pak. Oke, mungkin Mas Audit bisa di-share dulu bahannya. Terima kasih rekan-rekan semua telah berkenan hadir pada kegiatan media briefing pada pada siang hari ini. Isu terkait dengan pendataan tenaga non ASN ini teman-teman sudah banyak mendengar dari kegiatan pada saat tanggal 24 Agustus yang kemarin dilakukan launching aplikasi ini. Namun suratnya sendiri dari surat Menpan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik itu di instansi pusat maupun instansi daerah, sudah meluncur sejak bulan Juli yang lalu. Sehingga saya ingin mencoba untuk menggambarkan sedikit mengenai latar belakang kenapa ini penting dan harus dilakukan. Sebetulnya kalau kita berbicara dari sisi latar belakang yang kenapa kita harus melakukan pendataan tenaga non ASN ini, sebetulnya dipicu oleh keprihatinan kita terkait dengan beberapa indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, terutama terkait dengan efektivitas pemerintahan di negara-negara ASEAN yang dikeluarkan oleh Gulf Data 360 oleh World Bank, di mana di situ dikatakan bahwa posisi Indonesia itu masih jauh dari harapan kita. Jadi masih berada di bawah Thailand, sedikit di atas rata-rata dunia, tetapi di bawah Malaysia, apalagi kalau Singapura. Dan dari sisi indeks inovasi global, Indonesia itu juga berada sangat jauh. Ini datanya berasal dari INSEAD, WIPO di Cornell. Namun ada hal-hal yang cukup menggembirakan bagi kita. Yang pertama adalah kalau dilihat secara talent orang sebentar Mas Audit belum sebentar. Kalau dilihat balik lagi. Kalau dilihat dari sisi talent, ranking Indonesia itu secara individual itu luar biasa baik. Itu berada di ranking ke-24, bahkan lebih baik dibandingkan Malaysia maupun dari Thailand. Malaysia itu ada di ranking ke-27, Thailand itu 30, Filipina 31. Indonesia itu ada di ranking ke-24. Artinya secara individu Indonesia itu luar biasa baik orang-orangnya, tetapi kemudian secara begitu dia bekerja di dalam tim secara keseluruhan kinerjanya menjadi tidak lebih baik orang-orangnya. Jadi ada persoalan atau ada isu terkait dengan bagaimana kita bekerja dalam suatu tim. Tetapi Indonesia dalam konteks penggunaan internet itu juga terbanyak, masuk tiga yang terbesar di bawah Cina, India dan Indonesia ketiganya. Nah, ada kekhawatiran kita, kemudian di sisi lain ada peluang yang juga luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Lanjut Mas. Nah, lanjut Mas. Terkait dengan sebetulnya regulasi kita sudah mengatur bahwa sejak tahun 2000 pada saat pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, itu sudah ditetapkan bahwa semua pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat lain di lingkungan instansi itu dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi sekarang pengangkatan tenaga honorer ini sudah dilaksanakan sudah diatur cukup lama, tetapi kemudian banyak dari instansi itu tidak melaksanakan itu. Nah, ini dituangkan di dalam pasal 8 PP 48 tahun 2005.
Memang waktu itu belum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 sejalan dengan PP 48 ini, di situ diatur bahwa orang yang menjadi pegawai aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian larangan ini juga disampaikan di dalam PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam PP ini, terkhususnya di pasal 96, di situ disebutkan di ayat 1, pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jadi larangan ini sebetulnya yang dulu diterbitkan di dalam PP 48 2005 dipertegas kembali di dalam PP 49 tahun 2018. Dan kemudian dijelaskan di dalam ayat 3-nya bahwa ada sanksi yang diberikan kepada PPK atau pejabat yang mengangkat pegawai non ASN ini. Namun bentuk apa sanksinya ini yang kemudian menjadi belum diturunkan lebih detail di dalam regulasinya. Nah, bagaimana dengan pegawai-pegawai non ASN yang bertugas pada lembaga-lembaga misalnya seperti lembaga non struktural atau yang dia bekerja pada instansi pemerintah yang menerapkan pola badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, atau seperti lembaga penyiaran publik, atau seperti perguruan tinggi negeri yang masih baru. Nah, bagi mereka-mereka ini, kemudian PP 49 2018 ini memberikan rentang di mana paling lama selama 5 tahun ke depan orang-orang ini kemudian harus sudah disusun skenario untuk menyelesaikan non ASN yang berada di lembaga-lembaga LNS ataupun yang BLU ataupun BLUD ataupun lembaga penyiaran ini. Jadi sebetulnya suratnya teman-teman dari Kementerian PAN-RB ini menegaskan, ingat loh, ini dari PP 49 2018 mengingatkan bahwa ini akan ada batas waktu berakhir, yaitu 5 tahun ke depan, dan ini harus diselesaikan di 2023 ini, karena di situ diatur di dalam pasal 1-nya di PP pasal 99 di ayat 1 di PP ini dijelaskan bahwa ada kelonggaran waktu yang diberikan kepada non ASN yang bekerja di lembaga non struktural ataupun ini, itu untuk sudah menyusun skenario sehingga tahun 2023 kita sudah punya kejelasan bagaimana penyelesaian tenaga non ASN di lembaga-lembaga ini. Lanjut, Mas. Nah, pemerintah sendiri sebetulnya sejak tahun 2005 itu sudah mencoba untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer ini. Waktu itu diatur dengan PP 48 tahun 2005, kemudian junto PP 43 tahun 2007, kemudian terakhir keluar lagi PP 56 tahun 2012. Sejak 2005 sampai dengan 2014 ini, pemerintah waktu itu sudah menyelesaikan sebanyak atau mengangkat sebanyak 1.090 orang honorer yang kemudian diangkat menjadi CPNS yang berdasarkan PP 43 tahun 2007 itu diangkat sebanyak 860.220 orang, kemudian berdasarkan PP 56 2012 diangkat lagi sebanyak 209.872 orang yang mereka kemudian masuk dalam kategori THK 1 ataupun THK 2. Nah, sehingga pada saat dilakukan pendaftaran di tahun 2007 itu kemudian yang dijelaskan bahwa masih ada sisa tenaga honorer pada saat itu, kemudian dilakukan pendataan lah. Yang sisa data awal disampaikan sebanyak 920.702 orang tenaga honorer dan diangkat sebanyak 860.000, artinya sisanya 60.482 orang. Nah, di tahun 2007 itu kemudian diminta lah berapa sih sebetulnya yang masih sisa. Ternyata setelah dilakukan pendataan, terjadi pembengkakan luar biasa. Dari yang tadinya sisanya 60.482, kemudian tiba-tiba membengkak kembali menjadi
48.462. Nah, angka ini kemudian dilakukan, ini yang masuk kategori THK 2, kemudian dilakukan testing, tes yang bagi mereka-mereka yang tercecer ini, dan luluslah sebanyak 209.872. Artinya dari pengangkatan tahap pertama dan tahap kedua penyelesaian tenaga honorer ini masih sisa sebanyak 438.590 tenaga honorer kategori 2. Ini yang masuk dalam kategori mereka-mereka ini kemudian tidak lulus. Ada beberapa isu sebetulnya, tidak hanya mereka tidak lulus, tetapi juga ada yang sudah lulus tetapi kemudian tidak bisa diangkat karena berkas yang disampaikan itu tidak lengkap. Jadi ada jumlahnya cukup banyak di beberapa instansi, karena salah satu persyaratan waktu itu di tahun 2013 itu, salah satu persyaratan yang harus disampaikan oleh instansi harus ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa instansi atau PPK dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian bertanggung jawab secara penuh terhadap data-data yang disampaikan oleh instansi. Nah, dan pertanggungjawaban mutlak itu kemudian juga ada konsekuensi hukumnya di situ. Nah, karena surat pertanggungjawaban mutlak ini kemudian ada konsekuensi hukum, banyak kemudian dari instansi tidak menyampaikan SPTJM-nya. Karena salah satu kelengkapan di dalam SPTJM itu tidak dipenuhi, yaitu SPTJM misalnya, dan ada juga yang kemudian ijazah yang kami indikasikan ijazah palsu, kemudian ini dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat atau berkas tidak lengkap. Nah, jumlahnya cukup banyak, dan itu yang kemudian bergabung di dalam 438.590. Jadi angka ini adalah angka yang tidak lulus seleksi, kemudian ditambah orang yang lulus seleksi tapi kemudian tidak bisa diangkat karena instansi tidak melengkapi persyaratannya. Nah, persyaratan untuk seseorang bisa diangkat. Nah, proses pengangkatan ini cukup panjang waktu itu dilakukan oleh BKN. Walaupun di dalam surat edarannya BKN batas waktunya itu ditetapkan 2014, tetapi kemudian BKN karena sebagian dari dokumen-dokumen tadi sudah masuk ke BKN, kemudian pengangkatannya mundur sampai dengan 2016. Nah, di 2016 pada saat BPK kemudian melakukan audit, sementara instansi tidak kunjung juga untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya, maka kemudian temuan BPK menyatakan bahwa harus diberhentikan untuk melanjutkan pengangkatan tenaga, even mereka-mereka yang sudah lulus seleksi, tetapi kemudian karena berkasnya tidak diajukan oleh instansi, maka mereka-mereka tadi tidak bisa diangkat. Jadi secara keseluruhan sejak 2014 jumlah yang sudah diangkat dari tenaga honorer ini sebanyak 1.072.092 orang. Lanjut. Nah, kalau dilihat di dalam statistik aparatur sipil negara ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB, proporsi secara demografi tenaga ASN ini yang berada pada level pelaksana atau jabatan pelaksana itu cukup signifikan besar, yaitu sebanyak 38,8% atau 1.550.253 orang. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Lanjut, Mas, karena sebetulnya kita akan berharap di dalam transformasi reformasi birokrasi, kita berharap bahwa SDM ini ke depan tentu birokrasi yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang kompetitif. Nah, proses untuk mencapai ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah transformasi organisasi, yaitu dengan melakukan delayering eselonisasi. Jadi bagaimana Pak Menteri PAN-RB beberapa waktu yang lalu kemudian menyederhanakan struktur birokrasi dan menghapuskan struktur birokrasi kalau di pusat itu eselon 3 dan eselon 4. Harapannya dengan mereka bergeser ke dalam struktur organisasi yang jabatan fungsional, maka organisasinya kemudian berubah menjadi organisasi yang tadinya struktur hierarkikal menjadi agile, sehingga mekanisme kerja juga menjadi fleksibel dan ada kolaborasi antara satu ASN dengan ASN yang lain. Nah, yang kedua, transformasi di dalam sistem kerja. Ini tentu saja sejalan dengan Perpres
95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka banyak layanan-layanan di dalam layanan publik yang baik itu terkait dengan layanan ke masyarakat ataupun administrasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sudah berbasiskan pada digital. Nah, 2 poin inilah yang kemudian mau tidak mau atau suka tidak suka, kalau kita ingin menuju ke birokrasi berkelas dunia, maka kita tentu juga harus melakukan transformasi di bidang SDM-nya sendiri. Karena ini tentu akan menjadi kunci bagaimana kita bisa menopang birokrasi berkelas dunia kalau ternyata SDM-nya masih begitu-begitu saja. Apalagi tadi jabatan pelaksananya luar biasa besar, 38,8%. Tentu akan sulit bagi kita untuk bisa mencapai birokrasi berkelas dunia kalau kapasitas dan kompetensi ASN-nya masih berada di jabatan-jabatan pelaksana. Lanjut. Nah, atas dasar itu kemudian teman-teman di Kementerian PAN-RB mengingatkan kembali melalui surat B-185 tahun tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status kepegawaian di instansi pemerintah ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam konteks ini, Menpan mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K sesuai dengan mandat di dalam Undang-Undang 5/2014. Dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023 untuk beberapa jabatan yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian diharapkan masing-masing instansi itu sudah melakukan pemetaan pegawai non ASN-nya di lingkup instansi masing-masing. Untuk beberapa jabatan yang memang sudah tidak ada dalam jabatan ASN seperti pengemudi, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, itu diharapkan sudah bisa dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non ASN pada instansi yang bersangkutan. Ini yang juga sudah dilakukan oleh banyak instansi, baik itu di instansi pusat ataupun di beberapa instansi daerah yang saya tahu untuk sudah melakukan pola hal ini. Lanjut. Nah, ini yang mendasari terkait dengan pendataan ini ada dari tadi saya sebutkan PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada surat Menteri PAN-RB tanggal 31 Mei dan kemudian ada surat Menteri PAN-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli tentang pendataan tenaga non ASN ini di lingkup instansi pemerintah. Dalam konteks surat edaran ini sebetulnya maksud dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non ASN. Sehingga kalau sudah kita bisa lakukan pemetaan dari tenaga non ASN ini, maka kita akan bisa menyusun strategi kebijakan untuk penyelesaiannya seperti apa. Dan bagaimana nanti penyelesaian melalui mekanisme pengawasannya seperti apa dalam konteks penyelesaian ini. Ini yang kita harapkan. Jadi pemetaan ini banyak kemudian saya beberapa kali ke daerah, misalnya teman-teman di daerah mengatakan, Pak, apakah ini sudah harus langsung dilengkapi pemberkasannya? Saya sampaikan pemberkasan apa? Karena ini kan sebetulnya baru hanya melakukan pemetaan terhadap tenaga-tenaga non ASN itu. Setelah itu baru kita susun kebijakan untuk menyelesaikannya. Jadi tahapan untuk bisa menyelesaikan atau mengangkat mereka itu masih panjang. Nah, kita berharap tentu nanti di dalam proses pendataan ini kita ada kesamaan persepsi bagaimana kita akan menyelesaikan. Tentu setelah semua data tadi terpetakan, kemudian kita siapkan coba susun kebijakannya, tentu akan ada proses komunikasi dengan teman-teman di daerah dan teman-teman di instansi pusat untuk strategi-strategi di dalam penyelesaian tenaga non ASN ini. Dan yang kedua adalah mendorong masing-masing instansi untuk melakukan percepatan proses mapping. Jadi kalau kami dengan teman-teman di Kementerian PAN-RB berpandangan kalau ini kemudian didiamkan, ini sampai kapan juga nggak akan selesai. Apalagi kemudian di dalam PP 49 2018 sudah ada batas waktu yang harus kita selesaikan, yaitu
di 2023 ini sudah harus bisa disusun roadmap untuk penyelesaian tenaga non ASN ini. Kemudian tentu saja kita juga perlu membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak termasuk tenaga non ASN sendiri dari kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN ini. Lanjut. Nah, ada beberapa di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli ada beberapa persyaratan yang orang-orang yang kemudian bisa dilakukan pendataan. Yang pertama adalah mereka yang tercatat saat ini masih sebagai tenaga honorer kategori 2. Ini datanya ada di BKN dan data ini sudah kami injek atau kami import ke dalam sistem pendataan sehingga nanti instansi tinggal melakukan verifikasi dan klarifikasi apakah tenaga honorer kategori 2 ini masih aktif atau sudah tidak aktif atau apakah yang bersangkutan masih hidup atau yang sudah meninggal dunia misalnya. Itu nanti perlu di aplikasi atau di sistem sudah disiapkan bagaimana mekanisme verval yang kita lakukan terhadap tenaga honorer kategori 2. Yang kedua adalah yang mereka berstatus sebagai tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi syarat wajib yang harus dicatat. Yang pertama adalah yang bersangkutan pembayaran gajinya itu adalah bersifat langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, baik itu bersifat individu ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasanya melalui pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini yang kemudian menurut saya nanti akan berpotensi terjadi pembengkakan. Karena kalau pimpinan unit kerja misalnya seorang kepala sekolah itu juga bisa kalau dia mengangkat guru honorer misalnya, maka dia juga bisa langsung dicatatkan karena dia diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kenapa 56 tahun pada 31 Desember? Karena di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K di situ dijelaskan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi kalau jabatannya misalnya jabatan dengan batas usia pensiunnya 58 tahun, maka supaya ada ruang kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K, maka sekurang-kurangnya dia bisa diangkat 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu. Jadi itu sebabnya kenapa 56 tahun, karena ada proses administrasi yang harus dilakukan baik itu pada saat yang antara yang bersangkutan kalau berusia 55 tahun, kemudian ada proses seleksi, ada administrasi, baru kemudian 56 tahun yang bersangkutan bisa diangkat sehingga dia masih tetap bisa melakukan pengabdiannya paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang kedua adalah kenapa dia paling rendah 20 tahun, karena ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa usia seseorang diangkat menjadi ASN itu paling rendah 20 tahun dan itu cut off-nya dilakukan per 31 Desember karena kalau dia dilakukan cut off-nya 31 Desember 2022 maka nanti 1 tahunnya nggak dapat. Jadi itu sebabnya yang poin 3-nya nanti bisa nggak terpenuhi. Itu sebabnya kenapa kemudian ada ketentuan usia yang paling rendah dan paling tinggi. Kemudian untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 tenaga honorer kategori 2, baik itu yang meninggal ataupun yang sudah berhenti tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2 atau dia tidak aktif lagi, itu akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga honorer ini. Jadi datanya sudah kami import tadi seperti saya sampaikan, sudah diimport dan nanti tinggal instansi melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Kenapa kok datanya baru dimasukkan sekarang? Karena memang di dalam keputusannya BKN tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan terhadap data tenaga honorer kategori 2 ini sejak tahun 2019.
10 yang lalu. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian data kategori tenaga kategori 2 ini itu perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh instansi apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal atau sudah berhenti menjadi tenaga honorer kategori 2. Lanjut. Nah, proses pendaftaran ini atau proses validasi data awalnya itu akan berakhir di 31 Desember 2021. Jadi pada periode sebelum 31 Desember 2021, maka ini yang kemudian dicatatkan dan minimal yang bersangkutan pernah bekerja 1 tahun. Baik termasuk itu adalah kalau bisa diperhitungkan sebagai akumulatif. Jika misalnya yang bersangkutan pernah diangkat tapi terus kemudian pernah berhenti terus kemudian diangkat lagi misalnya tetapi dalam hitungan beberapa bulan saja. Nah itu juga bisa dilakukan akumulasi terhadap itu. Dan setelah 31 Desember 2021 mereka wajib masih aktif bekerja. Jadi sorry kok hilang Mas Audit. Slide-nya Mas Audit. Ya sebentar Pak, ada kesalahan. Mbak Diah bisa share yang tadi aku share screen nggak ya? Yang aku share screen. Terus tadi sampai tadi. Terus ya. Jadi kemudian instansi wajib bahwa yang bersangkutan itu masih aktif bekerja sampai sekarang, sampai dengan pada saat kita melakukan pendataan ini. Nah, ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian semua instansi sesuai dengan surat edaran 1511 tadi. Pertama, yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi pendaftar. Kemudian usia wajib itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat edarannya Menpan tadi, dan ini tentu saja akan di verval melalui nanti data tanggal lahir yang ada dari Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai. Kemudian ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini adalah misalnya kalau mereka bersifat badan layanan umum. Jadi ini terkait dengan BLU ini kenapa kemudian belum dicatatkan, karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP 23 tentang badan layanan umum. Jadi mereka-mereka yang bekerja di badan layanan umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP 23 tentang BLU ini bisa diselesaikan. Kemudian ada petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih data itu tidak termasuk yang alih daya itu tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ini juga tidak masuk yang mereka dicatatkan. Nah, saya sebetulnya jujur saja sudah banyak mendapat masukan, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman di instansi. Sekarang banyak sekali kecenderungan terjadi di instansi, ada yang kontrak kemudian dimundurkan, yang sebenarnya dia diangkat di tahun 2021 ini kemudian dibikin mundur kontraknya. Ada juga yang kemudian orang yang sudah tidak aktif kemudian dipaksa dalam tanda kutip diaktifkan. Ya ujungnya tentu saja ada transaksional di situ. Itu yang kami mencoba mencari mekanisme yang fair bagi semuanya untuk menyelesaikan itu. Lanjut. Nah ini contoh masa kerja yang terputus tadi. Misalnya yang bersangkutan dibayarkan melalui mekanisme APBN tetapi terputus, awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan sampai saat ini juga masih bekerja di instansi X tersebut, tapi di dalam pekerjaannya itu ada dia
misalnya terputus-putus. Jadi contoh misalnya di Januari sampai 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya kerja 3 bulan, dia masih bekerja. Tapi terus terputus karena instansi nggak ada anggaran untuk itu misalnya. Bulan Agustus dia terputus dari April ke Agustus. Tapi kemudian ternyata ada revisi anggaran dan segala macam. Yang bersangkutan kemudian diangkat kembali, bekerja juga kembali selama 4 bulan dan sekarang posisinya masih bekerja dari Januari sampai dengan Mei 2021 5 bulan. Nah, kalau ini diakumulasi, maka dia bisa memenuhi 12 bulan. Maka yang bersangkutan kemudian subjek untuk bisa diangkat menjadi tenaga di data di dalam pendataan tenaga non ASN ini. Lanjut. Ini alurnya nanti pendataan saja tidak dibuka kepada umum karena ini sifatnya tertutup. Jadi pendataan ini mekanismenya dilakukan oleh admin atau operator instansi, mereka yang kemudian mendaftarkan tenaga non ASN-nya yang bekerja sampai dengan saat ini. Kalau mereka sudah memiliki datanya dan datanya kemudian disimpan di dalam Excel misalnya, maka nanti mereka tinggal melakukan import data Excel tadi ke dalam sistem pendataan ini. Setelah dilakukan memasukkan data oleh admin instansi, maka nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi datanya. Tetapi yang tentu saja yang bersangkutan harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke sistem. Jadi mereka melakukan registrasi sehingga mereka bisa juga dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja dari tenaga non ASN ini. Kemudian tenaga non ASN ini dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan bahwa mereka memang sudah terdaftar atau terdata di dalam sistem pendataan non ASN ini. Tenaga non ASN itu juga bisa melengkapi riwayat selama yang bersangkutan menjadi tenaga non ASN sebelum dinyatakan final oleh instansi. Kalau sudah dinyatakan final, maka siapapun tidak bisa lagi kemudian melakukan perbaikan terhadap data. Nah, sebelum ditetapkan final, maka instansi wajib untuk melakukan pemeriksaan dari data yang dimasukkan oleh admin ataupun yang dilengkapi oleh tenaga non ASN tadi sampai dengan pada batas waktu yang kemudian ditetapkan final oleh BKN. Jadi harus ada cut off-nya kalau enggak kan nanti ini akan bergulir terus dan tentu ini akan pendataan ini enggak akan selesai. Nah, kalau itu sudah dinyatakan final, maka instansi wajib mengunggah atau menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non ASN ini. Lanjut. Ini beberapa tugas dari admin instansi nanti yang sudah kami berikan di dalam sistem. Misalnya dia bisa mengatur pemberian kewenangan kepada operator atau checker, kemudian melakukan import data tenaga non ASN-nya ke sistem yang juga mekanisme import datanya juga sudah disiapkan di situ. Kemudian wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem, tidak ada data yang kemudian data siluman yang masuk, dan melakukan pengunggahan SPTCM berdasarkan data yang sudah dilakukan finalisasi. Begitu di final, berarti maka mereka sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan terhadap data tadi. Lanjut. Ini bagi tenaga non ASN, mereka bisa melengkapi datanya, tetapi melengkapi datanya setelah admin instansi memasukkan data mereka. Jadi yang bisa memasukkan data itu hanya admin instansi. Nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi. Oh, saya ingin menambahkan riwayat atau pengalaman kerja saya selama menjadi tenaga honorer misalnya di instansinya. Nah, itu bisa dilengkapi oleh tenaga non ASN-nya. Tentu ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pada saat melihat ini yang bersangkutan itu sudah honorer sejak kapan misalnya. Maka tentu dengan bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam sistem itu akan memperkuat posisi yang bersangkutan kalau sudah ditetapkan kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN. Nah, bagi tenaga non ASN yang datanya belum terdaftar, maka wajib melaporkan kepada admin. Jadi kalau ada misalnya nanti tenaga non ASN-nya, saya kok belum terdaftar, padahal dia masuk di dalam masuk di dalam klasifikasi yang sudah dituangkan di dalam surat 511-nya Menpan, tetapi kemudian tidak tercatat, maka kemudian admin bisa memasukkan nama mereka
termasuk dengan persyaratan-persyaratannya, SK, bukti pembayaran gaji dan segala macam. Lanjut. Ini di sistem kami juga menyiapkan FT-nya. Jadi orang kemudian tahu tanpa harus bertanya ke sana sini, tetapi tinggal membaca misalnya apa sih yang menjadi syarat untuk pendataan tenaga non ASN ini. Nah, landasannya itu adalah tadi surat Menpan nomor 1511, ada klasifikasi yang kemudian masuk di situ, kemudian bagaimana mereka melakukan pembuatan akun. Nah, itu juga ada FAQ-nya di situ. Jadi diharapkan nanti siapapun bisa dengan mudah mengikuti proses pendataan ini tanpa ada kendala yang berarti. Lanjut. Ini beberapa dokumen yang kemudian harus menjadi kelengkapan yang disiapkan oleh baik itu oleh instansi maupun oleh tenaga non-ASN-nya. Kalau instansi tentu saja SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN, APBD tadi, kemudian bukti pembayarannya, bukti pembayaran honorariumnya, kemudian ijazahnya atau bukti yang bersangkutan lulus yang dimiliki saat ini. Bagi tenaga non-ASN-nya tentu saja yang bersangkutan untuk bisa membuat akun ada KTP, karena nanti dia harus menginput nomor induk kependudukannya, kemudian ada pas foto terbaru, kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Termasuk juga pada saat melengkapi riwayat, yang bersangkutan kemudian harus menyiapkan SK-nya setiap periode bekerja, kapan dia diangkat, kemudian SK-nya dilampirkan buktinya di situ, termasuk bukti pembayaran berdasarkan SK yang bersangkutan melampirkannya. Lanjut. Nah, bagi tenaga honorer kategori 2, datanya sudah kami import ke dalam sistem. Nah, instansi nanti tinggal melakukan konfirmasi saja apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal dunia atau sudah pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi karena sudah diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal-hal yang lain. Maka mereka wajib melaporkan di aplikasi. Jadi semua proses dilakukan melalui aplikasi, melalui sistem. Tidak ada interaksi orang dengan orang, jadi semua melalui teknologi. Nah, admin instansi itu wajib melakukan konfirmasi keaktifan data tadi. Jadi sebelum yang bersangkutan didaftarkan sebagai tenaga non ASN pada instansinya. Bagi mereka yang tenaga honorer kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka wajib diusulkan pada menu lapor ini. Untuk dipindahkan instansinya. Jadi kami perlu mendapatkan si A nanti instansi misalnya si A ini sudah pindah Pak ke instansi B misalnya. Maka itu informasi itu wajib disampaikan oleh instansi kepada BKN melalui sistem. Lanjut. Nah, agar proses pendataan ini terjadi transparansi dan ada proses cek dan recheck oleh masyarakat, maka kami sebelum instansi melakukan finalisasi terhadap data yang dimasukkan di dalam pendataan, maka instansi tadi wajib untuk melakukan mengumumkan siapa saja tenaga honorer tenaga non ASN yang didata di dalam dan masuk ke dalam database pendataan tenaga non ASN ini. Dan setelah diumumkan, maka masyarakat kemudian bisa memberikan masukan apakah betul yang bersangkutan sebagai tenaga honorer kategori, apakah tenaga honorer kategori 2 atau tenaga honorer yang lain non ASN misalnya, sehingga semua orang kemudian bisa menjadi mata bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada data-data atau data-data siluman yang tiba-tiba dimasukkan padahal yang bersangkutan kemudian tidak menjadi tenaga honorer di situ. Nah, transparansi ini kemudian diberikan, batas waktunya diberikan selama 1 bulan. Jadi setelah proses pendaftaran itu prafinalisasi di sekitar tanggal 30 September, kemudian ada proses transparansi yang kita harapkan dilakukan oleh semua instansi, melakukan uji publik kepada semua instansi terhadap data-data yang sudah mereka sampaikan melalui mekanisme atau di sistem pendaftaran ini. Transparansi ini tentu saja penting karena bagaimanapun juga tadi kalau teman-teman lihat di dalam surat Menpannya,
di situ dikatakan bahwa kepala unit kerja atau satuan unit kerja itu bisa melakukan pengangkatan atau yang mereka angkat kemudian bisa didata di dalam sebagai tenaga non ASN ini. Padahal kemudian yang bertanggung jawab terhadap data tadi adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Maka uji publik tadi itu adalah maksudnya untuk melindungi PPK supaya informasi yang disampaikan itu betul-betul adalah data yang sebenarnya dan tidak ada data yang kemudian di make up sedemikian rupa seolah-olah yang bersangkutan adalah orang yang berhak untuk dilakukan pendataan. Nah, transparansi ini kemudian kami hadirkan untuk melakukan memastikan bahwa tidak ada data-data yang masuk tidak sesuai dengan Permenpan surat Menpan 1511 tadi. Lanjut. Demikian Pak Karo beberapa hal yang dapat saya sharing terkait dengan mekanisme pendataan termasuk latar belakangnya kenapa ini kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.